pagi masyarakat Indonesia, kembali lagi bersama saya, Januar Aditya Pratama dalam acara The Intelligence, memberikan intel terpercaya bagi Anda setiap hari. Gerakan feminisme memang sudah terkenal, terutama gerakan yang dilakukan mereka para feminis di dunia barat. Namun, pernahkah Anda mendengar tentang feminisme pasca kolonialis? Yap, berbeda dengan feminisme barat, feminisme pasca kolonialis berupaya untuk membawa pengalaman-pengalaman kehidupan di belahan dunia yang pernah menjadi korban kolonialisme melalui perspektif gender atau feminisme. Sehingga, tentunya isu ini akan sangat menarik untuk para pemirsa sekalian. Sebagaimana kita rakyat Indonesia juga pernah memiliki pengalaman menjadi korban kolonialisme barat. Lantas, ketimbang basa-basi lebih jauh, di sini saya akan mengundang para ahli pada bidang feminisme pasca kolonialnya masing-masing. Mereka adalah penstudi kondang HI ternama, yaitu Yeremia Teofilo, Devin Pratama, Helda Renisa, Ikhlasul Amal, Naufal El Ghifari, Yasmin Nur, hingga Putri Samudra. Selanjutnya, akan kita langsung persilakan narasumber pertama. Sekarang kita masuk kepada dua ahli pertama, yaitu Mas Yeremia dan juga Mas Devin. Langsung pada pertanyaan, apa sih yang disebut dengan feminisme pasca kolonial? Pesan apa yang coba disampaikan oleh feminisme pasca kolonial ini? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya mau dijelasin secara singkat apakah yang dimaksud dengan feminisme pasca kolonial, feminisme pasca kolonial merupakan sebuah bentuk dari feminisme yang berkembang sebagai sebuah respon terhadap feminisme mainstream yang telah ada sejak zaman dahulu. Feminisme mainstream seperti yang kita ketahui dianggap sangat berfokus terhadap pengalaman serta kehidupan wanita yang tinggal di dalam budaya barat ataupun khususnya mereka yang dulu tinggal di negara-negara bekas penjajah. Kemudian feminisme pasca kolonial ini hadir untuk menjelaskan bagaimana terdapat rasisme, kemudian serta adanya efek-efek ekonomi, politik maupun budaya dari kolonialisme yang telah ada sejak lama dan berdampak pada wanita yang khususnya mereka yang non kulit putih maupun yang non barat di dalam dunia pasca kolonial. Kemudian, apakah feminisme pasca kolonial dibagi lagi menjadi beberapa jenis? Kemudian, apakah pendukung feminisme mainstream secara umum serta feminisme pasca kolonial dapat dikatakan cukup solid hubungannya saat ini? Oke, feminisme pasca kolonial sendiri dapat dibagi menjadi ketiga bagian. Yang pertama ada gender subaltern, yang kedua ada feminisme dunia ketiga atau feminism, dan yang terakhir ada black feminism. Kemudian kalau misalnya ditanya bagaimana hubungan dari feminisme mainstream dan juga feminisme pasca kolonial, dapat dikatakan sebenarnya hubungan mereka ini tidak terlalu solid antara kedua pendukungnya. Mengapa dikatakan tidak begitu solid? Karena para pendukung feminisme mainstream ini menganggap bahwa para penganut atau pendukung feminisme pasca kolonial malah melemahkan pergerakan feminisme raya yang dianggap melemahkan ini karena adanya mungkin perbedaan pendapat. Kemudian feminisme mainstream sendiri juga bahkan seringkali menuduh feminisme pasca kolonial bahwa mereka memiliki bias sendiri terhadap dunia barat gitu. Lalu, pertanyaan selanjutnya bagi Mas Devin, apakah feminisme pasca kolonial ini memiliki sebuah fungsi tertentu yang terkait kemunculannya dalam dunia feminisme? Nah, jadi pertanyaan yang cukup bagus, Mas Januar. Jadi terkait dengan fungsi dari kemunculan feminisme pasca kolonial ini terhadap dunia feminisme, baik terhadap anggotanya, baik para feminis atau para wanita secara umum yang hidup di dunia saat ini. Jadi terkait dengan fungsi feminisme pasca kolonial ini dapat dibagi menjadi 4 buah fungsi. Di mana fungsi yang pertama adalah bagaimana feminisme pasca kolonial mencoba untuk menekan berbagai efek kolonialisme mulai dari ekonomi, politik, budaya yang berkepanjangan di beberapa negara dunia ketiga yang kebanyakan dari negara tersebut merdeka setelah era kolonialisme
yang tentu saja berefek kepada wanita-wanita yang tinggal di wilayah tersebut yang jauh dari jangkauan feminisme yang ada di barat. Lalu yang kedua adalah bagaimana feminisme pasca kolonial mencoba merepresentasikan para wanita serta para feminisme yang hidup di luar negara barat. Yang hal ini yang tentu saja mereka yang hidup di luar barat ini bukan wanita kulit putih. Jadi bisa dikatakan wanita non kulit putih. Lalu fungsi yang ketiga adalah bagaimana feminisme pasca kolonial mengkritik alur feminisme mainstream yang sekali lagi tidak merepresentasikan para wanita yang hidup di luar barat atau non kulit putih. Dan fungsi yang terakhir adalah bagaimana feminisme pasca kolonial mencoba menjembatani berbagai ideologi-ideologi dari feminisme negara dunia ketiga yang ke dalam alur feminisme barat mainstream yang sering digaungkan. Nah, paling segitu saja yang saya bisa katakan terkait fungsi dari feminisme pasca kolonial, Mas Januar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yeremia dan Mas Devin atas penjelasan singkatnya untuk membuka episode kita kali ini tentang feminisme pasca kolonial. Kita akan lanjut pada ahli berikutnya, yaitu Shelda Renisa. Saya tidak sabar ini untuk mendapatkan pencerahan dari Mbak Shelda tentang spesialisasi beliau, yaitu gender subaltern. Ya, terima kasih Januar. Mudah-mudahan apa yang akan saya bagi di sini terkait gender subaltern dapat menambah wawasan kita semua mengenai feminisme pasca kolonial. Ya, subaltern sendiri merupakan istilah dalam teori pasca kolonial yang merujuk pada mereka yang terpinggirkan atau subordinat yang tunduk pada hegemoni kelas penguasa. Lantas, jika melihat dari kacamata feminisme pasca kolonial, seperti apakah kondisi subaltern dalam konteks gender ini? Seperti yang Anda sebutkan tadi, benar adanya bahwa subaltern merujuk pada mereka yang secara sosial, politik, ataupun geografis berada di luar struktur kekuasaan hegemoni, misalnya petani garapan, pekerja kasar, kaum pribumi, dan termasuk juga perempuan. Gender subaltern di sini berusaha untuk menjelaskan bagaimana perempuan telah menjadi subaltern tingkat lebih lanjut dan merupakan kaum yang paling termarginalisasi. Kaum perempuan dijelaskan berada dalam konstruksi ideologis gender yang membuat laki-laki tetap dominan, bahkan lelaki bangsa terjajah sekalipun. Ia menjalani penjajahan ganda. Di satu sisi dalam konteks produksi kolonial, mereka terjajah atas dasar kebangsaan, dan di sisi lain, ia dijajah oleh sistem patriarki atau atas dasar gendernya. Sehingga, selain dengan adanya penjajahan oleh pihak asing yang membungkam kaum pribumi, perempuan pun dapat dibungkam lebih jauh lagi oleh eksistensi struktur patriarkis tradisional. Bahkan, sejarah juga membuktikan bahwa perempuan hanya memiliki dua peranan dalam kehidupan pasca kolonial, yaitu entah sebagai mother ataupun sebagai the other. Kemudian, apakah terdapat kesulitan atau tantangan khusus yang menghambat terselesaikannya isu subaltern tersebut? Masalah utama bagi perempuan di sini adalah menulis tentang perempuan tidak akan memecahkan permasalahan mengenai subaltern gender dalam masyarakat yang patriarkis. Representasi perempuan-perempuan subaltern oleh rezim patriarkis pun akan menjadi permasalahan tersendiri, di mana perempuan hanya akan menjadi objek dengan lelaki sebagai subjek. Ditambah lagi dengan kondisi interseksionalitas identitas yang turut dipengaruhi oleh ras, kelas, dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, ketergantungan pada intelektual barat untuk mengkomunikasikan kondisi subordinasi mereka daripada mengkomunikasikannya sendiri juga tidak dapat merepresentasikan perempuan subaltern dengan sempurna sesuai dengan esensi dan pengalamannya. Lalu, apakah Anda dapat memberikan sebuah contoh yang dapat menggambarkan dengan tepat terkait gender subaltern ini?
Salah satu contoh yang dapat kita gunakan adalah kondisi para perempuan Jawa pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu perempuan memiliki status sosial yang rendah. Di satu sisi sebagai korban penjajahan mereka tidak memiliki banyak kebebasan, otonomi maupun persamaan hukum. Di sisi lain sebagai seorang perempuan Jawa mereka juga dianggap rendah. Akses mereka terhadap pendidikan hanya dibatasi sampai sekolah dasar, tidak seperti laki-laki yang diperbolehkan untuk mengemban pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Perempuan Jawa pada masa itu setelah berusia 12 tahun diharuskan untuk dipingit atau diasingkan untuk mempersiapkan diri mereka untuk menikah. Kewenangan atas mereka dialihkan dari orang tua kepada suami mereka, sehingga di sini perempuan mengalami 2 kali penjajahan, yakni oleh bangsa penjajah dan oleh struktur patriarki kebudayaan Jawa. Terima kasih Mbak Shelda atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya. Menarik pemirsa, bagaimana dalam pandangan gender subaltern ini, wanita-wanita di dunia ketiga dapat menjadi third class citizen di bawah kelas penjajah dan juga kelas terjajah yang laki-laki, terutama pada budaya yang patriarkis. Terima kasih Mbak Shelda. Berikutnya kita akan lanjut kepada Bapak Ikhlasul Amal yang terhormat, di mana beliau ini memiliki keahlian dalam topik feminisme dunia ketiga. Terima kasih Mas Januar atas kesempatannya. Mari kita padahal lebih lanjut mengenai feminisme dunia ketiga ini. Ya, seperti yang disebutkan tadi, feminisme pasca kolonial pun juga akan membahas mengenai feminisme dunia ketiga. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan feminisme dunia ketiga itu, Pak? Oke, yang pertama, pertanyaannya menarik sekali sih Mas. Ketika kita berbicara mengenai feminisme dunia ketiga, pada dasarnya perspektif ini merupakan sebuah gagasan yang menekankan pada perspektif feminisme yang mengedepankan atau memerhatikan nilai lokal dan nilai nasional dari suatu negara di dunia ketiga agar dapat memberikan pandangan yang lebih inklusif dan lebih demokratis dalam hasanah pemikiran feminisme itu sendiri. Lalu, apa yang mendasari gagasan feminisme dunia ketiga ini hingga dapat muncul ke permukaan? Nah, lalu membahas feminisme dunia ketiga, sejatinya kita tidak bisa menafikan sebuah realita bahwa menurut Her dalam tulisannya, para feminis mainstream ini memiliki asumsi bahwa pada dasarnya semua wanita di dalam belahan dunia ini, di berbagai belahan dunia, memiliki salah satu bentuk penindasan yang sama, yaitu sistem patriarki universal. Nah, tentunya hal ini ditentang dengan serius oleh para pemikir feminisme dari kelompok kulit berwarna yang menganggap bahwa pemikiran-pemikiran tersebut sangatlah imperialisme dan rasisme. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, para pemikir feminisme mainstream ini mereka mengembangkan suatu gagasan baru, yaitu feminisme global. Nah, jangan kira feminisme global ini merupakan pandangan yang sepenuhnya baru. Tapi pada dasarnya, pandangan ini merupakan pandangan feminisme kulit putih, kulit mayoritas, yang diglobalkan saja. Sedangkan nilai-nilai tetap sama, yang menganggap bahwa semua perempuan di dunia ini mengalami bentuk penindasan yang sama. Adapun sejatinya gagasan ini beranjak dari pemikiran Robin Morgan, yang menganggap bahwa semua wanita di belahan dunia ini memiliki 3 karakteristik yang sama. Yang pertama itu adalah tentang kondisi attitude yang sama karena masa berkembang dalam suatu sistem yang patriarkis, dan yang kedua adalah kondisi biologis yang sama karena merupakan satu sekumpulan kelompok-kelompok yang sama, yang serupa, yang homogen. Nah, lalu yang ketiga, untuk memberdayakan perempuan maka harus ada bentuk koordinasi yang besar, yang beragam dari berbagai belahan dunia yang dapat mencegah perempuan-perempuan ini tertindas, tidak hanya dari sistem patriarki tapi juga hal-hal yang sifatnya lintas budaya seperti agama, budaya, nilai-nilai sosial, kultur, dan sebagainya macam rupanya. Nah, namun hal ini dikritik ya oleh Chandra Mohanty yang menyebutkan bahwa pandangan tersebut menganggap bahwa feminisme dunia ketiga ini pada dasarnya seragam, yang menyebutkan bahwa wanita-wanita dunia ketiga ini memiliki pengalaman historis dan politis yang sama gitu. Padahal tidak, itu merupakan sebuah proyeksi
kaum kulit mayoritas terhadap pandangan mereka pada wanita di dunia ketiga. Baik, jadi sebenarnya bagaimana konsep dasar serta definisi dari feminisme dunia ketiga itu sendiri? Oke, selanjutnya, merefleksikan kritik tersebut pada dasarnya timbul dua gagasan yang nantinya mendasari sebuah definisi dari feminisme dunia ketiga itu sendiri. Yang pertama yaitu bahwa para feminis di dunia ketiga harus berhati-hati untuk mengidentifikasikan dan memetakan opresi pada wanita dunia ketiga dalam spesifikasi historisnya dan juga interseksi antara gender, kelas sosial, etnis, bangsa, dan agama pada lokasinya masing-masing. Dan yang kedua, harus menghormati agensi historis dan politis dari para wanita di dunia ketiga. Nah, dari kedua gagasan tersebut muncullah suatu definisi yang turun menjadi definisi lainnya. Yang pertama, yaitu feminisme dunia ketiga ini berusaha untuk menghasilkan analisis dan rekomendasi yang lebih andal untuk menangani penindasan wanita di dunia ketiga yang multidimensi dan kompleks melalui pemeriksaan yang cermat terhadap kondisi lokal dan kekhususan sejarahnya. Dan yang kedua, untuk menghormati lembaga dan suara perempuan dunia ketiga yang telah terlibat dalam aktivisme feminisme lokal dan nasional. Mungkin seperti itu saja, Mas Januar, untuk penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak Ikhlasul Amal atas penjelasannya. Tentu benar sekali pandangan dari para ahli feminisme dunia ketiga ini, bahwa pengalaman-pengalaman wanita dunia pertama dengan dunia ketiga sangatlah berbeda, sehingga dibutuhkan kontekstualitas serta spesifisitas dalam penanganannya. Selamat pagi nih buat Mas Naufal, senang sekali bisa bertemu meskipun tidak secara langsung dalam kesempatan kali ini. Mas Naufal ini sering sekali menulis tentang Black Feminism. Keren sekali Mas Naufal. Ya, terima kasih Mas Januar. Baik, atas kesempatan ini, kita telah membahas berbagai hal dan pemikiran dalam feminisme. Namun, feminisme pasca kolonial tidak berhenti sampai di situ saja. Oleh karena itu, mari kita perdalam apa itu Black Feminism. Wah, ini sepertinya sangat menarik nih. Ada perspektif baru dalam mengulas berbagai feminisme pasca kolonial. Baiklah, setelah berbincang feminisme dunia ketiga yang memiliki relasi dengan pasca kolonial, seperti apa kaitannya Black Feminism dengan feminisme pasca kolonial? Dan apa definisi dari Black Feminism itu sendiri? Baik, pada dasarnya, Black Feminism menyoroti adanya kegagalan White Feminism dan feminisme Barat arus utama dalam memahami isu perbedaan ras. Oleh karena itu, perlu adanya ruang dialog untuk memperbincangkan ras dalam konsepsi feminisme. Melihat adanya kegagalan dan kejumudan dalam konsepsi feminisme tersebut, maka Black Feminism mendapat posisi untuk menyoroti, mengkritisi, dan mengartikulasikan perbedaan ras dalam feminisme. Menarik sekali. Saya kira feminisme sudah mengakomodasi seluruh perempuan. Namun masih ada yang belum diperbincangkan juga ya. Dalam kaitannya dengan asal-usul Black Feminism, bagaimana sih sejarah dari Black Feminism itu terbentuk? Pada tahun 1851, seseorang wanita Afrika Amerika yang bernama Sojourner Truth adalah seseorang wanita pertama yang speak up dalam memprotes mengapa wanita berkulit hitam seringkali tidak diperlakukan dengan baik dan justru mendapat penindasan dari sistem dan struktur yang menindas. Ia merupakan Black Feminist pertama pada tahun 1870. Menariknya, hanya wanita kulit putih yang mendapat hak konstitusi untuk berpartisipasi dalam pemilu Amerika Serikat. Namun, wanita kulit hitam tidak memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ternyata sejarahnya seperti itu ya. Saya jadi penasaran, Mas. Apakah ada gerakan sosial yang mengusung ideologi Black Feminism? Tentunya ada. Kita tidak dapat memisahkan perbincangan mengenai Black Feminism tanpa membicarakan Black Liberation Movement. Karena Black Liberation Movement merupakan organisasi pertama di Amerika Serikat yang memakai ideologi Black Feminism. Lihat gerakan ini, kita dapat melihat bagaimana ide-ide Black Feminism
berlembaga melalui organisasi, dan organisasi itu memperjuangkan ide-ide tersebut dalam lanskap sosial, politik di Amerika Serikat, sekaligus mengkontestasikan ideologi tersebut di konstelasi sosial politik di Amerika Serikat juga. Kita juga perlu mengetahui sosok pemimpin dari Black Liberation Movement, yaitu Angela Davis. Angela Davis merupakan aktivis yang konsisten memperjuangkan gagasan Black feminism dan mengadvokasikan dan perjuangkan wanita politik. Pada kesimpulannya, khazanah pemikiran feminisme pasca kolonial memiliki variasi-variasi dari dunia-dunia postkolonial atau negara ketiga yang mewarnai khazanah-khazanah pemikiran feminisme itu sendiri. Termasuk Black feminism, kita mengetahui bahwa Black feminism menyoroti adanya kegagalan dari white feminism dan feminisme arus barat dalam memahami feminisme itu sendiri, karena tidak ada ruang dialog atau ruang konsepsi atau ruang ide dalam membahas perbedaan ras dalam kungkungan feminisme itu sendiri. Baik, terima kasih. Bagaimanapun kita akan ke ahli selanjutnya. Silakan. Terima kasih Mas Noval. Ya, seperti yang telah disampaikan, ternyata Black feminism ini merupakan tindak lebih lanjut dari feminisme pasca kolonial yang berfokus pada isu-isu rasial, terutama antara para kulit putih dengan wanita yang berkulit hitam yang kerap menjadi korban kasus rasialisme. Selanjutnya pemirsa, kita punya dynamic duo atau duo maut dari ahli feminisme Islam itu sendiri. Mari kita persilakan Yasmin Nur dan Putri Samudra. Terima kasih atas sambutannya. Jadi perkenalkan, saya Yasmin dan di sini saya tidak akan sendirian pastinya. Di sini akan ada Putri dan saya yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai salah satu jenis feminisme pasca kolonial yang pastinya menarik, yaitu Islamic feminism atau feminisme Islam. Baik, saya sangat tidak sabar untuk mendalami apa itu feminisme Islam. Sebelum itu, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu sejarah dari gerakan ini. Silakan dijelaskan. Nah, kalau kita ngomongin tentang Islamic feminism, sebetulnya apa sih yang kayak teman-teman tuh bayangin gitu? Kalau misalnya gerakan feminisme ini yang memang selama ini kita ketahui ternyata memang ada gitu, dibaluti oleh kesan agama, khususnya tuh agama Islam. Nah, usut demi usut, memang feminisme Islam ini muncul ketika sekelompok perempuan yang beragama Islam, domisilinya, mereka nggak puas gitu dengan gagasan feminisme Barat. Nah, untuk mereka, agama itu harusnya dijadikan landasan, agama itu harusnya bisa dijadikan sebagai pondasi, the way of thinking. Makanya mereka di sini menggunakan Al-Quran, mereka juga menggunakan syariah, seperti kalau bahasa Indonesia adalah hukum-hukum Islam. Nah, selanjutnya memang pasca tahun 1990 itu dikala feminisme Barat sedang berkembang sangat pesat, awal berkembangnya tuh di situ gagasan baru tuh muncul, yaitu perempuan dan Islam. Nah, inilah yang merupakan landasan atas mereka untuk memulai gerakan feminisme sampai hari ini, seperti itu. Wah, jadi penasaran apakah ada tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan feminisme Islam? Kalau ngomongin tokoh tuh ada juga gitu, feminis Islam yang memang tokohnya tuh terkenal. Biarkan saya memang menjelaskan seorang tokoh bernama Aminah Wadud. Selain Aminah Wadud ini merupakan aktivis feminisme Islam, beliau juga merupakan seorang penafsir Al-Quran. Dan beliau menjelaskan kalau sebetulnya dalam Al-Quran itu, isi dari Al-Quran, kandungannya itu memang tidak seperti apa yang orang-orang tuh bayangkan. Terutama ketika berbicara mengenai perempuan dan laki-laki di dalam Islam. Tidak ada diskriminasi di situ, dan di situ terbukti Aminah Wadud menjelaskan bahwa di dalam surat At-Tin ayat 4 tafsirannya itu Tuhan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Karena sejatinya gitu, manusia itu kan diberikan nikmat yang banyak oleh Tuhan. Maka secara tidak langsung Aminah Wadud ini memberi pengetahuan atau insight bagi kita bahwa Islam itu
tidak hanya berpeluk kepada perempuan atau tidak hanya berpeluk kepada laki-laki. Jadi tidak diskriminatif lah. Apalagi patriarkis begitu. Nah, pemikiran Aminah Wadud ini membuat beliau terkenal di seluruh dunia. Dan beliau juga dijadikan sebagai acuan atau inspirasi gitu bagi para penggerak feminis Islam lainnya. Seperti itu. Keren sekali. Nah, mungkin para pemirsa ingin mendalami seperti apa sebenarnya feminisme Islam itu sendiri. Mari kita dengarkan. Terima kasih. Feminisme Islam itu sebenarnya diinisiasi untuk berfokus pada proses pembukaan topeng atau juga memindahkan tradisi-tradisi Islam yang bersifat patriarkis. Walaupun sebelumnya Putri sudah menjelaskan bahwa sebenarnya jika kita tafsir ulang nih Al-Quran, sebenarnya tidak ada praktik-praktik yang patriarkis. Tapi pada kenyataannya kita melihat banyak sekali praktik-praktik patriarkis berkedok Islam di sekitar kita. Namun, sebagai makna dari kata iman atau juga percaya dalam Islam, hal ini sebenarnya bukan berarti penolakan pada hal-hal yang sudah ada di dalam Islam. Tetapi di sini ada upaya para kaum feminis Islam ini untuk dapat meraih kesetaraan posisi dengan berdasarkan pada bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu semuanya sama. Nah, dua nilai utama yang diangkat oleh feminisme Islam ini sebenarnya hampir sama dengan feminisme pada umumnya, yaitu kesetaraan gender dan juga kesejahteraan sosial. Yang membedakan di sini ada proses pengkajian ulang Al-Quran dan bahkan kitab-kitab agama yang lainnya untuk memastikan bahwa sumber dari munculnya pergerakan ini tuh valid, bukan hanya hal-hal yang bernilai naluriah gitu, layaknya kesalahpahaman pada orang-orang yang memahami feminisme selama ini. Terobosan utamanya adalah bagaimana feminisme Islam ini membuat sebuah doktrin yang didukung oleh Al-Quran tentang kesetaraan penuh baik bagi perempuan maupun laki-laki di seluruh spektrum, baik di sektor yang bersifat privat maupun sektor yang bersifat publik, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan agama dan juga publik, misalnya kepemimpinan pada organisasi keagamaan atau juga kepemimpinan pada ritual-ritual atau tradisi-tradisi yang berbau keagamaan seperti itu. Lalu, apakah ada spesifikasi atau prinsip yang lebih khusus lagi terkait dengan nilai-nilai yang dibawa oleh feminisme Islam? Feminisme Islam yang modern, yang memang muncul di abad 20 ini sebenarnya terdiri atas 3 komposisi wacana. Yang pertama adalah mengenai modernis Islam, yang kedua adalah mengenai nasionalis sekuler, dan yang ketiga mengenai wacana-wacana yang humanis. Nah, modernis Islam ini bertujuan untuk mengaktifkan atau mengangkat kembali hak-hak yang diberikan kepada perempuan berdasarkan Al-Quran, membebaskan perempuan dan masyarakat secara umum dari praktik-praktik yang membebankan gitu, jadi menghilangkan beban sosial pada perempuan utamanya. Sedangkan dua nilai yang lainnya yaitu nasionalis sekuler dan juga humanis ini sifatnya lebih praktikal, di mana mendorong partisipasi masyarakat baik itu perempuan maupun laki-laki untuk mendapatkan kesempatan di bidang pendidikan dan juga bidang ekonomi secara setara seperti itu. Dan diharapkan dari nilai-nilai, dari 3 nilai utama yang dibawa oleh feminisme Islam ini, nantinya feminisme Islam ini tidak hanya dapat menghubungkan ya sektor publik dengan sektor swasta sebagai medan kesetaraan gender yang tidak terpisahkan, melainkan juga dapat membuat masyarakat itu mengetahui dan memahami apa sih keterkaitannya antara kesetaraan gender dengan munculnya kesejahteraan sosial. Kami percaya bahwa feminisme Islam ini memegang suatu prinsip kesetaraan gender itu merupakan bagian dari gagasan feminisme Islam
yang mana percaya bahwa kesetaraan insan, kesetaraan semua manusia itu tidak terbatas pada adanya perbedaan suku, ras, etnis, maupun perbedaan kelas. Keren sekali ya. Setelah kita mendalami nilai-nilai dari feminisme Islam, saya ingin tahu sejauh apa kontribusi pemikiran ini pada kemajuan dunia saat ini. Kalau berbicara mengenai kontribusi dari Islamic feminism untuk kemajuan dunia tentunya banyak. Kita bisa tahu dan juga merasakan bahwa hal ini memang ada, nyata, eksistensinya seperti itu. Misalnya Benazir Bhutto dari Pakistan, beliau kan merupakan seorang leader perempuan. Atau kalau di Indonesia kita tahu ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut juga bisa diidentifikasikan sebagai bagian dari seorang feminis Islam. Nah, sebetulnya feminis Islam tidak hanya muncul sebagai leader aja gitu di dunia ini, tapi mereka juga muncul secara medium itu bisa muncul dari majalah misalnya. Kalau nggak dari majalah, mereka tuh punya conference, namanya Conference on Islamic Feminism. Jadi itu konferensi internasional yang mereka tuh bisa mengumpulkan para world viewers seperti itu. Terus juga kalau dari majalah pastinya setiap bulan atau setiap tahun mereka punya dokumentasi-dokumentasi khusus yang memang mengangkat si Islamic feminism tersebut. Ini dia yang kalau kita sebut sebagai kontribusi mereka di dunia ini, karena memang hal tersebut benar adanya dan hal tersebut juga yang memunculkan kenapa banyak penggiat feminisme Islam sampai hari ini. Jadi eksistensinya itu tidak mati karena mereka tuh kreatif gitu untuk bisa mengembangkan doktrinasi-doktrinasinya tersebut seperti itu. Nah, selain itu, selain yang tadi sudah disebutkan oleh Putri, ada juga loh nilai-nilai feminisme yang sebenarnya sudah menjadi prinsip ataupun hukum di negara-negara Islam gitu ya. Contohnya itu ada di Maroko, ada satu prinsip atau mungkin let's say kita sebut sebagai hukum yang bernama Al-Mudawwana, di mana suami dan istri itu sama-sama berstatus sebagai kepala keluarga. Nah, bahkan tindakan poligami dilarang, dan juga dalam kasus-kasus terburuk seorang istri itu dapat mengajukan talak atau mengajukan perceraian secara terlebih dahulu gitu dibandingkan suaminya. Perbedaannya sangat signifikan, di mana prinsip-prinsip Islam tersebut itu tidak dapat kita lihat gitu kan dalam praktik-praktik kesehariannya seperti itu. Jadi ini memang sangat unik gitu memang feminisme Islam ini. Benar-benar pengetahuan baru dalam studi feminisme ya. Lalu, kira-kira bagaimana proyeksi kebertahanan feminisme Islam dibandingkan dengan banyaknya pandangan-pandangan feminisme lain saat ini? Sebenarnya menarik ya ketika kita mau nih untuk mencoba mengilas balik dari apa yang telah terjadi tahun 1990-an, di mana kami sempat mengatakan bahwa memang hal tersebut merupakan titik awal dari adanya pergerakan feminis Islam seperti itu. Dan kalau kita tarik dari tahun 1990-an hingga hari ini nih, hingga tahun 2020 menjelang tahun baru 2021, tentunya kita dapat menarik kesimpulan seperti tadi yang telah saya jelaskan mungkin sebelumnya mengenai kreativitas. Tapi selain dari adanya kreativitas tersebut, yaitu mereka juga tidak lain didasari karena adanya semangat. Semangat tersebut kan kalau menurut saya bisa merubah energi dari satu orang ke orang lainnya, yang tentunya membawa pemikiran-pemikiran baru yang lebih fresh, lebih segar, dan lebih inspiratif di kalangan perempuan ini, terutama perempuan Islam. Nah, dengan begitu memang Islamic feminism dapat kita katakan sebagai bagian dari feminism yang juga mengakar nih pada aliran Marxism. Ide ini selalu bisa untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai disparitas, mengenai perbedaan, kesenjangan atau gap antara perempuan dan juga laki-laki dari berbagai kalangan, baik itu atas, menengah, sampai kalangan bawah sekalipun. Seperti itu.
Nah, betul sekali Putri. Selain itu, selain tadi juga dengan konferensi dan semacamnya, kemunculan para scholar ya, atau juga para ahli di bidang akademis pun pastinya akan membuat pandangan feminisme Islam ini dapat bertahan, dimana ketika dibahas dalam diskusi kelas, dalam diskusi akademis, pastinya kan akan memunculkan ide dan juga pandangan-pandangan baru, sehingga akan semakin mengonstruksi pandangan feminisme Islam ini semakin kokoh dan juga semakin dapat diterima oleh masyarakat, dan diharapkan feminisme Islam ini dapat bertahan bahkan di tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat baik dan jelas, Ibu Yasmin Nur dan Mbak Putri Samudra. Selama ini Islam kerap disalahartikan sebagai agama yang seksis, tetapi dengan adanya gerakan feminisme Islam ini, tentunya pandangan tersebut seharusnya sudah dapat terbantahkan. Berdasarkan pendapat-pendapat serta argumen-argumen dari para ahli yang telah kami hadirkan, tentunya dapat disimpulkan bahwa feminisme pasca kolonial berupaya untuk membawa dimensi-dimensi lain ke dalam analisis. Hal tersebut dilakukan karena analisis gender sendiri tidaklah cukup, mengingat pengalaman perempuan yang berbeda-beda pada tiap-tiap belahan dunia, sehingga turut muncul konsep yang disebut sebagai interseksionalitas yang membentuk identitas masing-masing individu. Feminisme pasca kolonial pun memberikan akses bagi kita kepada teori-teori hubungan internasional yang tidak berasal dari Barat, sehingga seharusnya hal tersebut dapat memberikan relevansi lebih bagi studi-studi terhadap masyarakat dunia ketiga. Sekian episode dari The Intelligence pagi ini. Kami harap Anda dapat tercerahkan dengan intel yang telah kami bawa. Salam kebajikan, selamat beraktivitas.